Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat elektronika, perkenalkan nama aku Dinda Nur Afifah dengan NIM 2402101020008. Aku dari Universitas Jember dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan fisika. Di sini aku nggak sendirian loh, aku bersama temanku yang nggak kalah keren. Sini kak. Terima kasih kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Fadila dengan NIM 240210102012. Aku kebetulan juga dari Prodi Pendidikan Fisika loh. Tunggu, masih ada lagi. Tunggu bentar ya, kak, ini kameranya miring loh. Nah bener gini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratna Sukesi. Aku dari pendidikan fisika juga loh. NIM-nya berapa ya? 240210102029. Apa langsung ke materinya aja ya? Loh, kak, kamu lupain aku. Halo teman-teman semua, kenalin aku Jiti Mauksol. Kalian bisa panggil aku Kak Ilma. NIM aku 240210102066. Aku dari pendidikan fisika juga kok. Langsung ke materinya ya. Teman-teman, kembali lagi dengan aku Kak Ilma. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian apa aja sih yang bakal kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan mengenai Dioda Jenner itu, rumusan masalah, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran Dioda Jenner pastinya, pengertian dari Dioda Jenner, fungsi Dioda Jenner, cara kerja, gambar, dan penjelasan dari Dioda Jenner, hasil yang diharapkan dari kita saat memberitahukan materi kepada kalian, dan yang terakhir itu kesimpulan dari materi tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi-materi yang bakal disampaikan oleh kakak-kakak cantik yang tadi sudah perkenalan, aku bakal ngasih pendahuluan dulu kepada teman-teman mengenai Dioda Jenner. Nah, Dioda Jenner merupakan salah satu komponen penting dalam dunia elektronika. Mengapa begitu? Karena Dioda Jenner merupakan komponen utama dalam sistem pengatur dan pelindung tegangan. Tidak seperti dioda biasa, Dioda Jenner dirancang untuk bekerja pada kondisi bias balik dan mampu menjaga kestabilan tegangan pada titik tertentu yang disebut dengan tegangan Zener. Kemampuannya ini membuat Dioda Jenner banyak digunakan dalam rangkaian stabil tegangan serta sebagai pelindung terhadap lonjakan tegangan yang berbahaya bagi komponen lainnya. Pemahaman tentang prinsip kerja dan aplikasi Dioda Jenner sangat penting bagi kita para pelajar ataupun aku mahasiswa serta teknisi elektronika lainnya, karena komponen ini banyak dijumpai dalam peralatan elektronika sehari-hari. Oleh karena itu, penjelasan materi pada hari ini sangat penting untuk kita, aku, dan teman-teman juga, dan para teknisi elektronika di luaran sana. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu kalian rumusan masalah yang akan kita pecahkan pada video kali ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Dioda Jenner dan bagaimana sih struktur serta prinsip kerjanya. Nah, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan daerah breakdown pada Dioda Jenner dan bagaimana cara kerjanya dalam kondisi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana pengertian dan fungsi dari Dioda Jenner sendiri. Kalau ada rumusan masalah, pastinya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tersampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini yaitu yang pertama menjelaskan struktur dan prinsip kerja Dioda Jenner serta perbedaannya dengan dioda biasa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi daerah kerja Dioda Jenner, khususnya daerah breakdown. Nah, yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui pengertian dan fungsi dari Dioda Jenner itu sendiri. Tadi kan aku sudah memaparkan nih mengenai rumusan masalah pada materi di video kali ini. Aku juga udah ngasih tahu kalian mengenai tujuan pembelajaran pada video kali ini. Aku juga bakal ngasih tahu ke kalian mengenai manfaat dari pembelajaran Dioda Jenner ini. Yang pertama yaitu memahami komponen elektronika. Kenapa aku bisa memahami komponen elektronika? Karena kita bakal membahas mengenai komponen penting dalam dunia elektronik, yaitu Dioda Jenner. Nah, dioda ini sering digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil, misalnya agar alat elektronik bisa bekerja dengan aman dan tentunya tidak rusak. Yang kedua yaitu lebih terampil dalam menganalisis rangkaian.
kita bakalan belajar cara membaca dan menganalisis rangkaian listrik yang menggunakan dioda Zener. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa Kak harus sangat penting? Karena mungkin suatu hari nanti teman-teman ingin memperbaiki alat elektronik sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu menjadi bekal untuk dunia kerja dan teknologi. Banyak bidang pekerjaan yang membutuhkan pemahaman tentang cara kerja dari dioda Zener yang bakal kita bahas nih pada hari ini, terutama di dunia teknik elektro, otomasi, dan perakitan alat elektronik. Pembelajaran ini bisa jadi langkah awal menuju dunia profesional loh. Nah, materi tentang dioda Zener ini juga sangat penting untuk kita, para mahasiswa, dan untuk teman-teman, para pelajar yang ingin mempelajari mengenai elektronika pastinya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu yang kelima, dasar untuk materi yang lebih lanjut. Maksudnya apa tuh Kak? Nah, maksudnya adalah dioda Zener adalah pondasi sebelum kamu mempelajari materi yang lebih kompleks pastinya, seperti power supply, penguat sinyal, dan microcontroller. Jadi, dengan menguasai materi ini, materi dioda Zener pastinya, kita akan lebih siap menghadapi pelajaran elektronik selanjutnya yang mungkin lebih susah lagi daripada dioda Zener ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Kak Ratna Sukesi. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu dioda Zener. Dioda Zener merupakan suatu dioda yang dirancang khusus untuk beroperasi di zona breakdown terbalik. Zona ini merupakan kondisi di mana dioda dapat membiarkan arus mengalir dalam arah yang berlawanan tanpa adanya kerusakan. Fungsi utamanya yaitu untuk stabilisasi tegangan dalam suatu rangkaian. Dioda Zener juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan dioda biasa, akan tetapi tetap memiliki perbedaan signifikan. Dioda ini dirancang untuk memiliki tegangan breakdown pada tingkatan tertentu yang dikenal sebagai apa yuk? Betul sekali, tegangan Zener. Ketika tegangan terbalik mencapai nilai tertentu, dioda Zener akan mulai beroperasi dan mengizinkan arus mengalir sehingga menjaga tegangan di level yang stabil. Penggunaan dioda Zener sangat penting dalam aplikasi elektronika, terutama dalam rangkaian regulator tegangan, yang mana diperlukan kestabilan untuk melindungi komponen lainnya dari fluktuasi tegangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari dioda Zener. Jadi apa sih fungsinya itu? Jadi fungsinya adalah untuk melakukan stabilisasi tegangan dalam rangkaian elektronik. Ketika dioda Zener dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan AC yang dipasang dalam konfigurasi pencatu balik, dioda akan berperan seperti konsleting atau hubungan singkap. Hal ini terjadi dikarenakan tegangan mencapai nilai tertentu yang dikenal sebagai tegangan tembus atau breakdown voltage. Pada titik ini, dioda Zener akan mulai mengalirkan arus hingga dapat membatasi tegangan pada level yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dioda Zener juga digunakan dalam aplikasi sebagai pengatur tegangan SAN, yang berarti dioda ini terhubung secara paralel dalam rangkaian. Dalam konteks ini, dioda berfungsi untuk menyediakan tegangan yang stabil dan konstan. Meskipun ada variasi dalam tegangan input atau beban yang terhubung, cara ini membantu dioda Zener untuk menjaga kinerja dan keandalan perangkat elektronik, sehingga memastikan bahwa komponen lainnya tidak terpengaruh oleh fluktuasi tegangan yang dapat merusak rangkaian tersebut. Tadi kan sudah dengan Kak Ilma, sudah dengan Kak Ratna juga. Nah, sekarang giliran Kak Dinda yang menjelaskan. Kali ini Kak Dinda akan menjelaskan tentang cara kerja dioda Zener. Sebelum kita mengetahui bagaimana dioda Zener itu bekerja, kita harus mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam dioda Zener. Nah, seperti pada gambar di atas ini, dioda Zener itu
dibagi ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif atau katoda berada di ujung atas dioda Zener, dan yang di bawah itu adalah kutub positif atau anoda dari dioda Zener. Nah, setelah kita mengetahui kutub positif dan negatif dari dioda Zener, kita harus mengetahui juga cara kerja dioda Zener. Nah, cara kerja dioda Zener itu yang pertama adalah operasi dalam mode maju. Nah, operasi ini dilakukan ketika dioda Zener dihubungkan dalam arah maju atau forward bias. Ini berfungsi seperti dioda biasa. Dalam kondisi ini, arus dapat mengalir melalui dioda dan tegangan di seberangnya akan sedikit lebih tinggi dari tegangan forward, biasanya sekitar 0,7 volt untuk silikon. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah operasi dalam mode mundur. Operasi dalam mode mundur ini terjadi saat dioda Zener dihubungkan dalam arah terbalik atau reverse bias. Keadaan ini menjadi penting karena pada awalnya dioda ini tidak mengalirkan arus, sehingga tegangan terbalik yang diterapkan akan meningkat hingga mencapai nilai tertentu yang dikenal sebagai tegangan Zener atau PZ. Nah, setelah operasi dalam mode mundur, selanjutnya dioda Zener akan mengalami tegangan terbalik hingga mencapai nilai PZ. Dioda Zener ini mulai memasuki zona breakdown. Dalam zona ini, dioda akan mulai mengalirkan arus dalam arah terbalik tanpa mengalami kerusakan. Ini adalah kondisi di mana dioda Zener berfungsi sebagai pengatur tegangan. Nah, setelah itu dioda Zener mulai mengalirkan arus. Tegangan di seberang dioda akan tetap stabil pada nilai VZ. Terlepas dari variasi dalam arus yang mengalir melalui dioda, dengan demikian dioda Zener bertindak sebagai pembatas tegangan yang menjaga agar tegangan output tetap konstan. Nah, sekarang Kak Dinda akan menjelaskan tentang gambar dan penjelasan dari dioda Zener. Nah, teman-teman bisa lihat kan di atas sini ada gambar. Kira-kira apa ya maksudnya dari gambar di atas ini? Kak Dinda beri waktu teman-teman ya untuk berpikir. 1, 2, 3. Nah, sudah lihat kan gambarnya teman-teman? Sekarang giliran Kak Dinda untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gambar ini. Nah, di gambar ini kan ada kurva. Nah, kurvanya itu ada yang grafik ke atas dan yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu seperti penjelasan itu adalah forward bias, dan yang ke bawah itu adalah reverse breakdown. Dan di tengah-tengahnya itu yang menuju grafik ke bawah itu adalah tegangan Zener. Di dalam dioda Zener juga ada simbol-simbol. Nah, simbol-simbol pada dioda Zener ini mirip dengan dioda biasa, namun ujung garis horizontalnya berbentuk seperti huruf Z atau bengkok. Seperti pada gambar yang di atas ini, itu kan hurufnya seperti huruf Z. Nah, selain itu, dioda ini bisa menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik khusus dalam arah bias balik atau reverse bias. Nah, selain simbol-simbol dioda Zener ini juga memiliki fungsi utama. Yang pertama itu sebagai penstabil tegangan atau voltage regulator. Nah, yang kedua ada menjaga agar tegangan tidak melebihi nilai tertentu dengan membiarkan arus mengalir ke tanah saat tegangan input terlalu tinggi. Nah, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan kakak-kakak tadi, diharapkan untuk teman-teman yang sudah menonton itu, yaitu yang pertama, tahu dan paham bagaimana cara kerja dari dioda Zener sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara kerjanya, apa pengertian dioda Zener, dan juga kenapa komponen ini tuh penting dalam menjaga tegangan untuk tetap stabil. Selanjutnya yang kedua yaitu bisa menghitung dan menentukan nilai komponen. Di sini teman-teman dapat belajar bagaimana menghitung besar arus, tegangan, dan resistor yang dibutuhkan supaya rangkaian dengan dioda Zener bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mampu menganalisis dan mendesain rangkaian sendiri. Nah, teman-teman di sini juga bisa lebih percaya diri menganalisis rangkaian elektronika yang sederhana. Bahkan bisa mulai merancang rangkaian dengan stabilisasi tegangan sendiri.
Dan yang keempat yaitu terbiasa menyelesaikan masalah teknik. Di sini tuh maksudnya masalah tentang soal-soal perhitungan dan juga analisis, di mana teman-teman ini jadi bisa lebih terlatih dalam berpikir logis dan teknis. Ini tuh bisa bagus kalau misal teman-teman ingin lanjut ke bidang teknik ataupun elektro. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu siap belajar lebih jauh dan masuk ke dunia kerja. Teman-teman di sini itu bisa menjadikan fondasi awal untuk memahami sistem elektronik yang lebih rumit di masa depan nanti. Dan ini tuh juga bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti kalau semisal mau lanjut kuliah atau yang bisa mau langsung terjun ke dunia industri. Nah, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan materi-materi sebelumnya ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari dioda Zener? Dioda Zener adalah salah satu jenis dioda khusus yang dirancang untuk bekerja dalam kondisi reverse bias atau bias balik, khususnya di daerah breakdown. Dioda Zener ini tidak seperti dioda biasa yang mudah rusak jika diberi tegangan balik berlebih. Justru dioda Zener ini tetap aman dan stabil saat tegangan baliknya mencapai nilai tertentu atau yang disebut dengan tegangan Zener. Selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari dioda Zener? Fungsi utama dari dioda Zener ini yaitu sebagai penstabil tegangan atau voltage regulator. Dengan memasangnya dalam rangkaian, kita bisa menjaga tegangan output agar tetap konstan, meskipun tegangan input atau beban yang ada pada dioda Zener ini berubah-ubah. Nah, inilah kenapa dioda Zener banyak digunakan dalam power supply dan perangkat elektronik lain yang butuh kestabilan tegangan. Selain itu, dalam penggunaan dioda Zener, kita juga perlu menghitung nilai-nilai penting, yaitu seperti tegangan dan arus Zener, nilai resistor pembatas arus atau RS, beban minimum dan maksimum, dan yang terakhir yaitu daya maksimum yang bisa ditangani oleh dioda Zener. Nah, dengan yang tadi sudah saya jelaskan itu, kita dapat memahami bagaimana sih cara menggunakan dioda Zener itu sendiri. Bagaimana cara menggunakan dengan aman dan efektif dalam berbagai rangkaian elektronika. Nah, itu tadi penjelasan dari kita. Kalau misal ada pertanyaan, boleh nih tulis di kolom komentar ya. Enggak juga nggak apa-apa kok. Eits, bercanda. ya. Mungkin cukup itu saja ya Kak yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye semuanya. Musik. Semangat nyusu